Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, ladies and gentlemen? I'm very pleased to see you all. Okay, thank you for coming to this presentation. Let me introduce myself to you. My name is Hasria F, and my partner Ahmad Kamal Asidiki. Okay, today I would like to discuss about our presentation. The theme is methodology of interpretation of the Quran, tahdili, ijmali, and mukarron. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Metodologi Penafsiran Al-Quran, baik itu tahlili, ijmali, dan mukarron. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, in this first slide, the first techniques of interpreting the Quran. Jadi pada slide yang pertama ini kita akan membahas tentang teknik penafsiran dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Understanding the interpretation of the Quran. Tafsir by language follows wazan taf'il, al-fasr, which means explaining, revealing, or explaining abstract meanings. In terms, according to expert as follows. Jadi pengertian tafsir itu secara istilah berasal dari wazan taf'il, yaitu al-fasr. Nah, yang berarti menjelaskan, menyingkap, atau menjelaskan makna-makna yang abstrak. Nah, secara istilah, tafsir itu terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Firstly, giving the Quran, explaining its meaning, and explaining what it wants with its end or with its signal or with its direction, by M. Hasbi. Secondly, meanwhile, according to Sahibut Tawfiq, Al-Shaykh Tahir Al-Jazaini explained that the interpretation to give words that are difficult to understand by listeners with description that explain the intent that is sometimes referred to as the midfriend or the one who approaches it, by M. Hasbi. Thirdly, according to Abu Hayyam, in Al-Bahr Al-Muhit, the science that discuss how to pronounce the lafaz of the Quran about the instruction for its laws both when it stands alone and with its composite of meanings that are possible for it when it's composite and other things that complement it. And the last, according to Halil Usman Al-Sabti, science that discusses matters related to the Quran in terms of indication to understanding the intent of Allah Subhanahu wa Ta'ala according to human ability. Nah, pada pengertian yang pertama, menurut Hasbi, tafsir itu secara istilah merupakan mensyarahkan Al-Quran atau menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nasnya atau dengan isyaratnya ataupun dengan tujuannya. Sedangkan menurut Shahibut Taufiq, pengertian tafsir menurut istilah yaitu mensyarahkan lafaz yang sukar difahamkan oleh pendengar dengan uraian yang menjelaskan maksud. Seperti itu. Nah, sedangkan dari pendapat yang ketiga yaitu Abu Hayyan, beliau menjelaskan bahwasanya tafsir itu adalah ilmu yang membahas tentang cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran tanpa contoh hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dari makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun serta hal-hal lain yang melengkapinya. Dan yang terakhir yaitu dari Khalil Usman Al-Sabti, beliau mengemukakan bahwasanya tafsir itu menurut istilah adalah ilmu yang membahas tentang maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kemampuan manusia. Seperti itu. Jadi kita bisa mengerti lagi mengenai beberapa pengertian atau pendapat para ulama ini. Karena Karena meskipun perbedaan
sebenarnya tidak berbeda dari beberapa pendapat dari 4 ahli tafsir ini. Bukan berarti bukan berarti mengurangi esensi dari tafsir Al-Quran itu sendiri. Seperti itu, teman-teman. Three kinds of method in the interpretation of the Quran. Nah, pada slide yang ini kita akan menjelaskan mengenai 3 metode dalam menafsirkan Al-Quran. Firstly, ijmali interpretation. Ijmali, which is interpreting the verses of the Quran by expressing global meaning. Secondly, tafsili interpretation, a method that explains the verses of the Quran in sequence, a full letter or all of the verses contained in the Quran. And the last, thirdly, Mokaron interpretation, a method that compares verse by verse, that has similar editorials, but there are differences or similarities in cases or problems. Yang memandikan ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, let thanks to Allah who have given us the great moral and mercy blessing until we can meet together. Secondly, may salawat and salam to our Prophet Muhammad SAW, who has brought us from the darkness to the lightness. Okay, next, in the problem statement 2, second problem statement, there is the identification of the methodology of interpreting the Quran atau identifikasi metodologi penafsiran Al-Quran. Di dalam identifikasi ini, pertama
identifikasi dari segi metode atau identification in term of method, yang akan saya bagi dalam tiga bahasan seperti judul makalah ini. First of is the tahlili, explain the verse from various aspect and directly from surah Al-Fatihah to An-Nas. Yakni pada bahasan pertama, metode tahlili tafsir tahlili ini menjelaskan ayat dari berbagai aspeknya dan secara menyeluruh dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. The second is Mali, explain the verse globally and thoroughly from surah Al-Fatihah to An-Nas. Kedua yakni tafsir ijmali atau menjelaskan ayat secara global dan secara menyeluruh dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. And the last is Muqaran. Muqaran explaining the verse by comparing it with other verses or other heavenly books. Yang ketiga atau yang terakhir yakni tafsir Muqaran atau Muqaran interpretation, yakni menjelaskan ayat dengan membandingkannya dengan ayat lain atau tafsir lain atau other heavenly book atau kitab samawi yang lain. Oke, in the one bahasan atau pertama yakni tahlili interpretation atau tafsir tahlili. This method is mostly used by scholars in the past. Metode ini kebanyakan dipergunakan oleh ulama pada masa dahulu, namely studying the verse of the Quran in all aspect and meaning. Yakni dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari segi makna dan ayat-ayatnya, verse by verse and letter by letter in accordance with the order in the Ottoman manuscript. Yakni seperti kajiannya ayat demi ayat, surah demi surat, sesuai dengan urutan dalam Mushaf Utsmani. The application of this method study by reducing the vocabulary and lafaz, explain the desired meaning, the intended purpose and content of the verse, present the relationship between the verse and its relevance to the letter before and after, and explain what can be deduced from the ayat. Penerapan kajian metode ini oleh para ulama, yakni dengan mengurangi kosakata dan lafadznya, atau juga bisa dengan menjelaskan arti yang dikehendaki atau the intended purpose atau sasaran yang dituju dan kandungan ayat, mengemukakan kaitan antara ayat-ayat dan relevansinya dengan surat sebelumnya atau sesudahnya, serta menjelaskan apa yang dapat diistimbatkan dari ayat. Oke, from the tahlili interpretation memuat beberapa wujud seperti di slide ini. The existence of interpretation by method of analysis atau wujud tafsir tahlili, wujud beberapa tafsir dengan metode tahlili ini yang dibagi menjadi 7. The first is bil ma'thur. Bil ma'thur is interpretation of Quranic verses with the meaning of other verses, interpretation of the Quran with the hadith narrated from the Prophet, the opinion of the companions based on their ijtihad and the opinion of tabi'in. In this metode, wujud dari tafsir tahlili dengan bil ma'thur ini, yakni penafsiran dari satu ayat Al-Quran dengan maksud yang berada di ayat yang lain, atau bisa juga dengan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah atau pendapat para sahabat berdasarkan ijtihad mereka dan pendapat tabi'in. And the two methods is bil-ra'i atau dengan metode akal. Interpretation of Quranic verses based on the opinion or intellect.
An interpretation of Biroi can be seen from quality of its interpretation. Penafsiran Biroi ini based on opinion or intellect atau berdasarkan pendapat atau akal. An interpretation, suatu penafsiran, Biroi dapat dilihat dari kualitas penafsirannya atau orangnya yang mempunyai akal sehingga mutawatir dapat diterima. And the next methods in Sufi or Sufi interpretation, it is generally dominated by mystical expression that cannot be understood by the figure except the Sufis and who train themselves to live the teaching of Sufism. Pada umumnya, metode ini dikuasai dengan ungkapan mistik yang tidak dapat dilakukan oleh tokoh. Hanya dapat dilakukan oleh orang-orang sufi dan orang-orang yang melatih dirinya untuk menghayati ajaran tasawuf. Oke, the wujud tahlil tafsir tahlili berikutnya with falsafi interpretation atau tafsir falsafi. Interpretation using philosophical theories, Mafatih al-Ghaib by Al-Fakhr al-Razi, that is he followed the way of the philosopher of presenting argument based on the theology and semantics or logic. Penafsiran falsafi dengan menggunakan teori-teori filsafat seperti as can you see Mafatih al-Ghaib karya Syekh Fakhrul Razi, yakni di dalam kitab tersebut beliau menempuh cara penafsiran dengan filsafat, utuhnya filsafat, yakni di dalam mengemukakan dalil-dalil didasarkan pada ilmu kalam dan ilmu logika atau semantik. And the next is fikih interpretation. This interpretation of the verse of the Quran done by the leaders of a school to be used evidence for the truth of the school. Penafsiran ayat Al-Quran dengan metode ini di dalam tafsir tahlili dilakukan oleh suatu tokoh atau seorang tokoh suatu mazhab untuk dijadikan sebagai dalil atas kebenaran mazhabnya. And the next is ilmi interpretation of the verse of the Quran by relating them to modern science that arise in the present. Atau penafsiran ayat-ayat kauniyah dengan mengaitkannya dengan ilmu-ilmu pengetahuan modern yang timbul pada masa sekarang, sehingga tafsir tahlili sangat mudah digunakan sebagai metode walaupun dengan cara yang lebih modern dan lebih kontemporer. The next the last method in this analysis tahlili is adabi. The method of the interpretation by revealing the lagoh of the Quran and its miracles explain the meanings and goals intended by the Quran. Metode penafsiran ini dengan mengungkapkan segi lagoh Al-Quran. Dari namanya sudah dilihat al-adabi, yakni dengan lagoh dan kemujizatannya Al-Quran dengan cara menjelaskan makna-makna dan sasaran-sasaran yang ditunjuk oleh Al-Quran. The next is bahasan is ijmali interpretation atau tafsir ijmali. Ijmali interpretation is a method of interpreting the Quran in a concise and global manner without a lengthy description. Tafsir ijmali yaitu metode penafsiran Al-Quran dengan secara singkat dan global tanpa uraian panjang lebar.
The commentator explained the meaning and significance of the verse with a brief description that can expand as far as the meaning without alluding to anything other than the desired meaning. Mufasir atau the commentator atau para mufasir menjelaskan arti dan makna ayat dengan metode ini menggunakan uraian singkat yang dapat menjelaskan sebatas artinya tanpa menyinggung hal selain arti yang dikehendaki. This is done to the verse of the Quran, verse by verse and letter by letter, according to the order in the Mus'haf, in the framework of a simple description in a language and manner that can be understood by the intelligent and the ignorant and the middleman between the two. Hal ini atau cara para mufasir ini dilakukan terhadap ayat per ayat, surat demi surat, sesuai dengan urutannya dalam mushaf, dalam kerangka uraian yang mudah dengan bahasa dan cara yang dapat dipahami oleh orang pintar dan orang bodoh sekalipun, ataupun orang yang di antara pertengahan keduanya. And the next, yakni Muqaran interpretation atau tafsir Muqaran. Muqaran interpretation is an interpretation that use a comparison methods. Tafsir ini menggunakan cara perbandingan atau komparasi, especially by taking a numbers of verse of the Quran and then presenting the interpretation of the scholar of commentary on this verse and expressing their opinion and comparing the different aspects of their respective tendencies in interpreting the Quran. Kemudian lebihnya dengan cara mengambil sejumlah ayat Al-Quran, kemudian mengemukakan penafsiran ulama-ulama tafsir terhadap ayat-ayat itu dan mengungkapkan pendapat mereka atau dengan membandingkan segi-segi kecenderungan masing-masing yang berbeda dalam menafsirkan Al-Quran. This method certainly has advantages and disadvantages. Metode ini tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. And the advantages provides more relative insight than other methods, and disadvantages apply to beginner if it results in misunderstanding or fanatism towards certain school of thought. Kelebihan dari cara ini yakni memberikan wawasan yang lebih relatif dibandingkan metode yang lain. Dan kekurangannya dari metode ini berlaku bagi pemula. Jikalau bagi pemula itu berakibat kesalahpahaman atau fanatik terhadap mazhab tertentu. Berikut tadi beberapa wujud dari atau beberapa identifikasi dari metodologi atau metode tafsir. And the next is pattern of interpretation atau corak penafsiran tahlili ijmali'an muqarran, atau dari ketiga penafsiran itu bisa dilihat corak-corak penafsirannya. In the first is interpretation with the Quran itself. Track resonables with other verse either in one letter or different letter. Penafsiran ini dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi corak yang pertama yakni penafsiran dengan Al-Quran itu sendiri melalui reasonableness atau munasabah with other verses, dengan munasabah dengan ayat yang lain, entah dalam satu ayat atau dalam surat yang berbeda. Allah assures His messenger that He is the one responsible for protecting and explaining it. Allah menjaminkan kepada Rasul-Nya bahwa Dialah yang bertanggung jawab melindungi dan menjelaskannya. And the two corak atau corak yang kedua,
The second pattern is interpretation. Interpretation is related to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni penafsiran itu dikembalikan kepada Nabi. The situation is done. Situasi ini bisa dilakukan if there is difficulty in understanding the first approach or difficult in finding answer from the other verses of the Quran. Keadaan ini dilakukan jikalau mendapati kesulitan dalam memahami melalui pendekatan pertama atau kesulitan mencari jawaban dari ayat Al-Quran yang lain atau kesulitan melihat dari munasabah ayat yang lain. And the last pattern is the next pattern. If with the two approaches above has not been able to solve the problem, jika dari kedua cara yang di atas belum ditemukan penyelesaian persoalan, then there is an understanding of ijtihad. Maka yang perlu dilakukan yakni pemahaman dari ijtihad. Okay, the last from the paper group dapat disimpulkan bahwa dengan mengetahui bagaimana metode penafsiran Al-Quran tersebut, maka akan menimbulkan azam atau mempunyai rasa keagungan terhadap Allah dari dalam setiap insan untuk senantiasa mentafakuri sejarah turunnya Al-Quran, baik asbabun nuzulnya, hukum yang terkandung dalam ayatnya, kaidah-kaidah yang kebahasaan yang tersaji dalam indahnya firman Allah itu. And maka finally dapat kita pahami mengenai urgensi dalam mengetahui metode penafsiran Al-Quran atau pentingnya mengetahui cara-cara pendekatan penafsiran Al-Quran, sehingga menjadikan ilmu baru ini sebagai tombak dalam meningkatkan iman, tentunya dengan mentafakuri segala yang terdapat dalam Al-Quran dengan mempelajari beberapa metode yang diulas. Okay, I think enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.